Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi yang indah ini kita boleh kembali bangun dari istirahat kami sepanjang malam, kami percaya bahwa semua ini hanya oleh kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kami pada pagi hari ini, kita memasuki acara Mana Rema sebagaimana yang kita lakukan setiap pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Dengan hati penuh ucapan syukur kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Dengan satu tujuan Tuhan, kami mohon penyertaan bekal bagi setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, mulai pagi sampai malam nanti. Untuk itu mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu hanya firman-Mu lah Tuhan yang mampu menolong, menyertai, dan membimbing setiap langkah kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang berhasil dan beruntung yang dari Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu berhasil dan beruntung. Mari kita baca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Demikian juga kalau pada pagi hari ini kita boleh membaca dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tentunya ini juga yang Tuhan berikan kepada kita. Pagi hari ini kalau kita mau menelaah firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya. Di sini dikatakan, jangan lupa memperkatakan Taurat itu. Firman Tuhan harus ada di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan renungkanlah siang dan malam, dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati. Tuhan tahu perjalanan kita di dunia ini bukanlah satu perjalanan yang mudah. Banyak masalah yang kita hadapi, banyak perkara yang harus kita hadapi. Namun firman Tuhan berpesan kepada kita agar kita bertindak hati-hati dengan sesuai dengan apa yang sudah ditulis di dalam firman Tuhan ini. Ya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Keuntungan kita semata-mata bukan hanya materi yang kita dapat di dunia ini, tapi keuntungan kita dan keberhasilan kita boleh tetap berjalan di dalam jalan pimpinan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, hingga pada akhirnya kita boleh sampai pada tujuan hidup ini, yaitu kita boleh sampai di rumah Bapa di surga yang mulia. Itulah yang Tuhan pesankan pada kita. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Iman kita harus tumbuh, iman kita harus teguh. Kita harus tetap memiliki kepercayaan yang sungguh atas janji kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu hanya firman Tuhanlah yang mampu menolong kita. Hanya firman Tuhanlah yang mampu memberikan kekuatan, menghiburkan kita di dalam sepanjang aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada hari ini
firman Tuhan dengan judul berhasil dan beruntung. Ini berarti sesuatu berita yang sangat menyukakan di hati kita. Siapa orang yang mendengar kalau orang itu berhasil? Siapa orang yang mendengar kalau orang itu beruntung, hatinya tidak bersukacita? Tentunya ini menjadi tujuan semua manusia yang hidup di dunia ini. Semua manusia ingin berhasil, semua manusia ingin beruntung. Bahkan jikalau kita punya anak-anak, ya, kita selalu mengajarkan dan selalu mengingatkan kepada mereka agar mereka mau belajar menjadi anak yang pandai, agar di kemudian kelak mereka menjadi orang yang berhasil. Itu merupakan satu kerinduan semua orang tua yang ada di dunia ini. Demikian juga Tuhan ingin kita selalu berhasil, dan kita selalu meletakkan semua harap kita, masa depan kita hanya dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tahu kemampuan dan kekuatan setiap manusia sangat terbatas. Bahkan firman Tuhan menuliskan, di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu tak dapat berbuat apa-apa. Sungguh ini dapat kita rasakan di dalam kehidupan ini. Ketika kita hidup jauh daripada Tuhan, seringkali iman percaya kita menjadi lemah. Kita menghadapi berbagai masalah, tidak menemukan jalan keluar. Makin hari kita makin mengalami kelemahan iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi puji syukur, jikalau kita punya Yesus sebagai juru selamat dan penolong kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah kesulitan kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah permasalahan kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah kelemahan-kelemahan kita. Dan Roh Kudus selalu memberi kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, di dalam sepanjang kehidupan kita, tadi firman Tuhan menuliskan, renungkanlah, ya, firman itu siang dan malam. Ini sebagai kekuatan, sebagai benteng di dalam kehidupan kita. Renungkanlah. Mengapa harus setiap kali kita renungkan? Karena firman yang kita renungkan adalah firman yang hidup, firman yang mampu ikut membantu sepanjang aktivitas kita dari pagi hingga sampai malam. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Karena lewat ibadah iman kita boleh bertumbuh. Kita selalu diberikan saat-saat teduh bersama dengan Yesus. Lewat ibadah kita ada kekuatan baru. Lewat ibadah kita ada pengharapan baru. Dan iman kita boleh selalu bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita apa yang sudah Tuhan pesankan pada Yosua, yang akhirnya Yosua mengalami keberhasilan yang luar biasa. Keberhasilan karena Tuhan ada bersama-sama di dalam aktivitas dan apa yang dikerjakan oleh Yosua. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang membawa kita sampai pada titik dan puncak keberhasilan. Bahkan dikatakan ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tingkatkanlah jam-jam ibadah kita. Tingkatkanlah
masa-masa teduh kita bersama dengan Tuhan. Karena disitulah ada kekuatan yang Tuhan berikan pada kita lewat kebenaran firman-Nya. Demikian juga jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengingatkan kita lewat ibadah Mana Rema yang singkat ini, saya percaya dan yakin dalam acara ini ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan selalu mengingatkan kita lewat kebenaran firman-Nya agar kita tidak menjadi lemah, agar kita tetap kuat, teguh di dalam iman percaya kita kepada Dia. Dan kita boleh menjadi seperti Yosua yang berhasil sampai di tempat tujuan dengan keuntungan, dengan sukacita yang besar. Itulah yang Tuhan rindukan bagi kita. Tuhan rindu kita semua jadi orang-orang yang berhasil. Berhasil di dunia dan berhasil sampai perjalanan kita akhir. Di dalam penyertaan, pertolongan, dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita semua. Benar-benar janji Tuhan dapat kita nikmati, hingga kita boleh menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Sekalipun firman ini hanya singkat, namun hamba percaya firman yang luar biasa ini sudah membangkitkan iman percaya kita kembali, agar kita boleh tetap menaruh harap kita, masa depan kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah yang mampu menolong, menyertai, membimbing, memberi kekuatan, melepaskan segala beban hidup ini. Kesulitan ekonomi, sakit, penyakit, semua sudah Tuhan jawab. Dan Tuhan tetap berikan sukacita bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.